Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Di masa pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah kalau tidak ada hal yang penting. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai bukti kehadiran kalian, jangan lupa mengisi link presensi yang telah Ibu bagi di WA grup. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Ada yang tahu siapa sih yang dimaksud pahlawan itu? Apa Mas Liam? Nah, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa. Di gambar berikut ya nak. Di sini ada 3 gambar. Apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa menjawab? Apa Mbak Laura? Apa? Ya, gambar yang pertama itu menjenguk orang sakit. Yang kedua yaitu bekerja sama ya dengan teman, dan yang ketiga itu membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Bagaimana Cak? Patut diteladani atau tidak? Nah, betul sekali. Ketiga gambar tersebut menunjukkan sikap kepahlawanan yang perlu kita teladani. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tua, dan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja anak-anak? Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman di Google Form, siswa dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks dengan benar. Dan yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa dapat menceritakan kembali secara tertulis isi teks dengan menggunakan ejaan yang benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mengamati video tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang dikirim melalui link Google Form, siswa dapat menganalisis peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dengan benar. Nah, tujuan yang keempat yaitu setelah mengamati gambar beberapa tokoh dan peninggalan di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, siswa dapat menuliskan perjuangan tokoh yang ada di gambar dengan benar. Nah, yaitu melalui LKPD tentang sifat cahaya yang dikirim guru lewat WA Group, siswa dapat melakukan percobaan tentang sifat cahaya berdasarkan petunjuk di lembar kerja dengan bantuan orang tua. Yang tujuan yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang sifat cahaya, siswa dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan diskusi dengan orang tua atau kakak, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat cahaya dengan benar. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi? Mas Niam, apa Mas? Betul sekali. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada. Apa sih ciri-ciri teks non-fiksi itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama yaitu bersifat faktual. Gaya bahasanya baku dan jelas dan berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, berikut ini contoh teks non-fiksi. Untuk lebih memahami tentang teks non-fiksi, di sini Ibu telah mengirimkan LKPD tentang teks non-fiksi ini di WA ya nak. Nah, setelah selesai nanti kalian bisa mengirimkan klik di sini di kirim ini. Dan kegiatan 2 tadi Raja Purnawarman itu merupakan salah satu tokoh di kerajaan
Tarumanegara. Untuk lebih jelasnya tentang perjuangan tokoh peninggalan sejarah di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kalian dapat menyaksikan video ini di LKPD yang telah Ibu kirim linknya di WA Group. Selain mengamati video, nanti kalian juga akan mengamati gambar tentang tokoh yang ada dalam gambar tersebut. Nah, kalian dapat menuliskan perjuangannya. Ini ya, Nak. Yang kedua ini, kalian hebat, semangat. Agar lebih semangat lagi, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat agar kalian lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan ketiga kita. Ada tirukan Ibu ya, Nak. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Anak-anak sudah semangat atau belum? Sudah deh. Alhamdulillah kalau sudah semangat. Kegiatan kita yang ketiga yaitu mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, di sini kalian akan melakukan 4 percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Kalian dapat menyimpulkan, petunjuknya sudah ada di dalam lembar kerja. Kalian bisa melakukan 4 percobaan ini dengan bantuan orang tua atau kakak atau siapa saja. Kalian bisa memfoto dan mengirimkannya ke WA pribadi Ibu. Jangan di grup, Nak ya. Kesimpulan dari hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu berdasarkan percobaan 1 apa ya tadi? Ya betul, cahaya dapat merambat lurus. Yang percobaan 2, betul sekali, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, tadi percobaan yang ketiga membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, tadi cahaya dapat dibiaskan. Nah, ada yang ditanyakan terkait materi kita hari ini? Dari apa yang kita pelajari hari ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu apa? Ya, kita tadi telah belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi tadi teks yang dibuat berdasarkan kenyataan, realita tanpa mengada-ada. Langsung tadi pahlawan, apa itu orang yang berjasa demi bangsa negara, karena juga tokoh peninggalan. Ada Hayam Wuruk Patih Gajah Mada tadi peninggalannya, salah satunya ada Tikus, ada Rotterdam ya. Langsung sifat-sifat cahaya tadi apa saja? Sifat-sifat cahayanya ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada pagi ini, Ibu akan mengirimkan link lembar evaluasi ke WA Group. Nanti kalian dapat mengerjakannya ya. Ini linknya. Nanti klik kirim deh. Apa yang telah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Menurut kalian, materi apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dan kesulitan apa yang kalian hadapi selama pembelajaran hari ini? Nah, Ibu berpesan, kita harus menghargai jasa para pahlawan kita yang telah gugur. Kita harus meneruskan perjuangan mereka. Dengan cara apa kita meneruskan perjuangan mereka? Yaitu dengan belajar yang rajin. Kita harus meneladani sifat kepahlawanan mereka. Ya. Jangan lupa pesan Ibu, jaga kesehatan baik-baik. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu nak ya, supaya pembelajaran kita membawa manfaat untuk kita, barokah dan membawa manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ini mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang salah. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.